Baik, hadirin sekalian, tadi Pak, tanda-tanda orang dalam keadaan husnul khotimah, dahinya mengeluarkan keringat. Sudah disapu, keluar lagi. Sudah disapu, keluar lagi. Terus demikian. Nah, kemudian kata para ulama, mengembang hidungnya, Pak. Ya, mengembang hidungnya seperti orang hidup. Ya, mengembang hidungnya. Kayak hidung siapa lah, Pak ya? Ya. Mengembang hidungnya, Pak. Di kitab ini disebutkan demikian, ya. Mengembang hidungnya, Pak. Ya. Bukan terus membesar kayak balon, bukan, Pak. Ya. Seperti kayak hidup lah ya. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ibadillahilladzi mustafa. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'alakum fid dini min haraj. Millat abikum Ibrahim wa sammakum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila may ya'ba ya Rasulullah, faqal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khanit fidin azanakum jami'an. Bersyukur kepada Allah, pada maghrib mendapatkan isya ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertolabul ilmi, menambah khazanah keilmuan kita. Kita niatkan maghrib ke isya untuk niat iktikaf, hingga kan dengannya niat tersebut Allah semakin menambah pundi-pundi amal kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, bahwasanya kematian terbaik adalah keinginan bagi kita, Pak. Siapapun dia ketika ditanya, apakah menginginkan kematian yang terbaik? Pasti jawabannya iya. Tapi hari ini kita lupa. Untuk perkara keduniaan, untuk perkara kehidupan, kita senantiasa men-setting, membuat perencanaan planning yang baik. Nanti selepas tamat SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun. Habis SMP 3 tahun nanti SMA. Kemudian dilanjutkan kuliah 4 tahun. Kemudian sambung lagi S2, S3 dan seterusnya. Kita buat perencanaan dengan matang, Pak. Sebab apa? Ketika kita membuat perencanaan yang matang tadi, kita berpikir nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Namun manusia lupa. Dia lupa untuk mempersiapkan kematian yang baik. Padahal tidaklah kalah pentingnya sebagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang baik, juga kita mempersiapkan kematian yang terbaik. Oleh karenanya hadirin sekalian, Imam Qurtubi menyebutkan dalam kitab beliau At-Tazkirah, ya, dalam At-Tazkirah ini 2 jilid. Jilid yang pertama disebutkan oleh beliau bahwasanya perihal kematian ini, Pak, ini sesuatu kepastian, ya. Nggak ada istilah insyaallah, Pak, mati ini, Pak. Insyaallah kita semua akan mati. Nggak ada istilah insyaallah, pasti, ya. Kematian ini adalah suatu kepastian, suatu keniscayaan. Oleh karenanya, bagaimana kita mempersiapkan mati kita dengan mati yang terbaik? Oleh karenanya, bagaimana sih agar kita mati dalam keadaan terbaik? Karena mati ini ada 2 jenis, Pak. Ada 2 hal. Ada mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, husnul khatimah, Imam Syafi'i menyebutkan, barang siapa yang menghendaki agar dia dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, hendaklah dia berbaik sangka. Kepada siapa? Pertama, berbaik sangka kepada Allah, ya.
Yang kedua, berbaik sangka kepada orang-orang beriman, Pak. Ya. Jangan sampai ada kebencian di hati kita. Maka salah satu doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan sifat-sifat membenci kaum muslimin pada diri kita. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan untuk mendapatkan husnul khotimah, yakni kita harus berbaik sangka. Nah, taib jemaah sekalian, mengenai husnul khotimah, ya, mengenai husnul khotimah, terkadang kita melihat di media massa atau di sosial media ada video-video yang viral, Pak. Video yang viral itu bagaimana? Orang datang ke masjid, casingnya pakaiannya sederhana. Kalau kita lihat, pakaiannya tidak sesyar'i yang kita duduk di majelis hari ini, Pak. Terkadang hanya memakai baju kemeja biasa. Salat pun tidak di shaf yang pertama. Padahal kita mengetahui bagaimana keutamaan shaf yang pertama dalam salat berjamaah. Orang tersebut tidak kita dapat yang demikian. Tidak berpakaian yang syar'i, ya, tidak pakaian sunnah, ya. Kemudian shaf pun dia shaf ketiga saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang terindah kepadanya. Apa hadiah yang terindah? Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, Pak. Ya, dalam keadaan sujud. Kalau tidak salah itu di rakaat yang ketiga, salat duhur. Orang mau apa? Dia pun sujud nggak balik-balik lagi. Orang-orang meneruskan. Selesai salam, orang-orang mendekatinya, dan dia pun diwafatkan dalam keadaan sujud. Ini kan suatu hadiah yang terindah daripada Allah. Dan tidak semua, Pak, mendapatkan anugerah yang demikian. Oleh karenanya kata para ulama, sebenarnya kita bisa men-setting kematian kita, Pak. Ya, kata ulama demikian. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaan mati kalian. Dan kalian akan dimatikan sebagaimana kebiasaan kalian. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan kebiasaan kalian. Karena Pak, dengan kebiasaan tadi akan bisa dibaca, Pak, bagaimana nanti matinya kita. Nah, oleh karenanya habits ini kan katanya, Pak, kebiasaan jelek ini kadang mempengaruhi kita. Kalau kebiasaan kita dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, insya Allah mati kita, Pak, kalau nggak dari rumah menuju ke masjid, atau pulang dari masjid menuju ke rumah kita. Itu aja gendangnya. Nah, kita akan mendapati hadirin sekalian, bagaimana di masyarakat kita timbul persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Persepsi-persepsi yang berbeda terkait mengenai dengan kematian. Suatu kali, Pak, saya mengisi kajian di perumahan Batam Center, ya, di Batam Center kajian subuh. Nah, selepas saya bahas juga tetap kitab At-Tazkirah karena memang kitabnya menarik. Nah, selesai saya katakan, ya, tentang kematian begini, begini dan begini secara detail. Sehabis pengajian, biasa kita, Pak, habis pengajian kan sarapan, Pak, ya. Habis sarapan, entah kalau di Masjid Al-Ikhlas ini masih ada tidak? Ada, ya. Cuman kita tak pernah mendapatinya. Nah, boleh nanti di setting, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi selepas acara, Pak, kenalan, ya, kenalan, Pak Ustadz, kenalan. Saya, Pak Ustadz, seorang dokter. Beliau, Pak, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, dokter senior. Satu kali beliau mengatakan seperti ini, Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, saya ini dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit, ya, di rumah sakit tertentu, dan saya pernah merawat satu orang ustadz, seorang ulama besar, memimpin organisasi besar di Batam ini, kata beliau. Namun yang membuat saya prihatin, mati beliau kok agak susah, Ustadz, ya, katanya. Beliau sakit,
nazak sakaratul maut itu lama betul Pak Ustaz. Sampai saya membatin, ya Allah, mudahkanlah beliau untuk segera ya Allah. Demikian dokter tadi berujar dalam hatinya. Itu bagaimana Ustaz fenomena seperti itu? Maka saya jawab dengan keterbatasan ilmu kami. Saya katakan, izin Pak Haji, sebenarnya bukan suatu barometer indikasi satu orang dalam keadaan nazak yang begitu lama disebabkan oleh penyakitnya sehingga kita menjas memvonis dia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Buktinya apa? Matinya susah, sakitnya berkepanjangan. Oh, bukan seperti itu memahaminya. Memahaminya bukan seperti itu, Pak. Ya. Sebab apa? Sakit ini kan sunatullah. Ya. Nabi Ayub alaihissalam juga menderita sakit. Baginda Rasul itu juga sakit loh, Pak. Ya. Sakit panas demam yang dengannya kalau kita baca Sirah Nawawiyah, dengan penyakitlah beliau meninggal dunia. Jadi sakit ini merupakan sunatullah. Ya. Nabi-nabi juga pernah merasakan sakit. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari dalam kitab Muntakhab disebutkan bahwasanya tidaklah satu orang yang diberikan sakit panas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sakit panas tersebut Allah taala mengugurkan dia punya dosa. Baru satu malam kata Rasul. Nah, itu kan contoh sederhana, panas demam. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Boleh jadi hal tersebut sebagai kafarah, menghapus dosa-dosa orang tadi, hingga kan ya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa dosa apapun. Sebab apa? Sudah dibersihkan oleh Allah dengan jalan sakit tadi. Analogi sederhana, Pak, mesin cuci. Mesin cuci kalau masih baru dibeli, masih baru itu kocokan itu Pak kenceng tuh Pak, ya kocokannya kenceng hingga kan noda-noda dipakein kita, insya Allah luntur, larut seiring dengan air yang keluar daripada mesin cuci tersebut. Nah begitulah kata para ulama, terkadang sakit Pak yang kita alami, yang kita rasakan itu semakin kuat sakitnya, semakin besar sakitnya, itu maksud Allah Ta'ala mau menggugurkan kita punya dosa, ya. Menggugurkan dosa kita sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa apapun. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi fenomena di masyarakat ketika ada satu orang mendengar, kita Pak mendengar ada orang meninggal karena kecelakaan, accident. Kita terkadang Pak mengambil kesimpulan, mengambil sinopsis bahwasanya Pak si fulan meninggal lah Pak. Meninggal kenapa? Kecelakaan, keserempet truk. Aduh sayang ya, kok bisa ya? Kalimat tadi Pak seolah-olah menunjukkan, kita memberikan penilaian, kok bisa ya orang tadi keserempet truk, keserempet mobil, kok bisa? Kita menganggap bahwasanya Pak kematiannya adalah kematian yang tidak baik. Ya, ini suatu kekeliruan. Boleh jadi Pak ketika dia dari rumah, mulai dari starter sepeda motor, dia niatkan untuk memberikan nafkah, untuk menjemput rezeki, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, yang mana dengan nafkah tadi anak-anaknya terhindar daripada kelaparan, meminta-minta kepada orang lain untuk menjaga izzah kemuliaan keluarganya. Justru hadirin berbahagia, ketika dia keluar dari rumah, dia baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, itu Pak dihitung orang yang fisabilillah, mati syahid kata Rasulullah, hadisnya sahih. Ya. Jadi jangan kita menganggap, memvonis orang-orang yang mati kecelakaan itu mati yang suatu hina, tidak Pak. Ya. Ini adalah kesalahan di masyarakat kita. Baik. Berikut mengenai husnul khatimah. Ya, mengenai husnul khatimah ini kematian yang baik. Ya, tadi contoh yang saya sampaikan, satu orang yang meninggal dunia di masjid dalam keadaan sujud, sholat berjamaah, pakaiannya juga jauh daripada syar'i, ya. Ternyata Allah Ta'ala anugerahi kematian yang istimewa. Ada juga kita mendapati satu orang ibu-ibu Pak, satu orang ibu-ibu yang berumur 36 tahun, ya, di Depok. Itu matinya bagaimana Pak? Mati beliau dalam keadaan murajaah hafalan Quran beliau. Ya. Kok bisa Pak ya? Orang-orang seperti itu, ya, kalau orang pondokan Pak, kalau orang-orang pondokan, ya, memang mengkaji kitab, ulama-ulama mati dalam husnul khotimah,
mati dalam keadaan istimewa, orang-orang ketika kita ceritakan hal ini itu biasanya itu ulama. Tapi ini ibu-ibu ini orang awam, hanya sedikit bermodalkan hafalan Al-Quran dengan keinginan yang kuat hadir berbahagia, dengannya Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Nah, oleh karenanya penting hari ini kita, Pak, jangan memvonis, memberikan penilaian terhadap orang lain. Ya, memberikan penilaian orang lain karena memang bukan kapasitas kita. Kita hanya diperintahkan hanya untuk berhusnudzon, sangka baik, Pak. Memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bersangka baik, Pak. Ya, tetapi paling tidak kita bisa memaksa diri kita untuk berlaku sangka baik kepada setiap manusia. Kepada orang lain terserah. Ya, tergantung kemampuan masing-masing, keimanan masing-masing. Paling tidak kita bisa memproteksi diri kita untuk tidak suudzon kepada orang lain. Nah, Bapak, jemaah sekalian, nah terkait mengenai husnul khotimah lagi, Pak. Ya, husnul khotimah, ada orang-orang yang terkadang penampilannya biasa dikaruniakan oleh Allah husnul khotimah, kematian yang baik. Kok bisa? Padahal boleh jadi, Pak, sholatnya jarang, sedekahnya juga jarang. Mungkin orang-orang menganggap dia adalah orang-orang biasa, tidak dimintai pendapatnya dalam majelis. Tapi kok bisa? Kata para ulama, boleh jadi ada amalan spesial yang ia lakukan, yang mana dengan amalan tadi luput dalam pandangan manusia. Manusia tidak mengetahui Pak amalan istimewa yang ia lakukan karena dia tersembunyi. Ya. Karena kan manusia ini, Pak, ada dia masyhur. Masyhur itu terkenal. Ada namanya Pak mastur. Mastur ini tersembunyi. Ya. Kalau masyhur ini bagus, banyak ulama-ulama kita, Pak. Ya, ulama-ulama kita terkenal. Lihatlah Zainuddin Amjad. Udah berapa tahun meninggal dunia. Tapi kalau kita, Pak, pergi ke kampung-kampung, ceramahnya, Pak, masih terngiang di menara-menara masjid, di speaker masjid, masih. Nah, itu masyhur. Ada mastur tersembunyi, nggak dikenal, Pak. Kadang di majelis tidak ditanyai, tidak digubris orang-orang. Tapi boleh jadi hadirin sekalian, dia itu termasuk wali Allah. Nah, jadi amalan tersembunyi ini bisa menyebabkan satu orang ya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ya, tadi kan saya sebutkan ada orang-orang yang mungkin pakaiannya sederhana, sedekahnya biasa-biasa saja, sholatnya juga biasa-biasa saja, tapi dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kok bisa? Contoh begini, Pak, contoh sederhana, analogi sederhana. Sepasang suami istri di rumahnya, mereka berdialog. Ini malam mereka berdialog. Kata si istri kepada suaminya, "Bang, sudah 25 tahun kita berumah tangga. Bagaimana, Bang? Anak-anak kita yang kuliah udah kerja, pun sebentar lagi kita akan ngomong cucu. Anak-anak kita ya udah pada besar-besar, sudah mandiri. Bagaimana, Bang, kalau kita merayakan ya ulang tahun pernikahan kita yang ke-25 tahun?" Maka direspon positif oleh suaminya, "Baik." Akhirnya mereka sepakat. Di mana buat janjian? Dibuat janjian hadir berbahagia, misalkan, Pak, di rumah makan warteg lah kita katakan, Pak. Saya pun nggak tahu apa motivasi Pak, kalau ketemuan, Pak, di warteg, warung Tegal. Ya. Kalau bisa kan, Pak, di warung-warungnya agak istimewa. Ini warteg. Hadir berbahagia, dibuat janjian besok siang jam 1:30. Jam 1 istri telah standby di tempat itu, memesan ya, memesan mejanya dipesan dan sebagainya ya. Karena janjian, Pak, tadi 1:30, jam 1 istrinya sudah standby. Ditunggu sampai 1:30. 1:30 suami belum datang juga. Terus sampailah jam 2. Tanda-tanda kehadiran suaminya nggak datang juga, Pak. Sampai memasuki 2:30, dari parkiran terdengar suara klakson mobilnya. Mobil mendekat, terparkir, keluarlah suami. Nah, begitu suami keluar menghampiri si istri tadi, si suami nggak ngomong, Pak. Dari kantongnya si suami mengeluarkan, Pak, satu kotak. Ternyata dalam kotak itu kalung, Pak. Kalung emas, ya, kalung emas 24 karat.
Kalau dikonversikan kepada rupiah mungkin 20 juta harganya. Diberikan, wahai istriku, ini buat kamu hadiah. Apa respon si istri? Apakah si istri mempermasalahkan keterlambatan 1,5 jam tadi? Enggak, Pak. Enggak dipermasalahkan si istri. Boleh jadi topik pembicaraan mereka berubah. Kata si istri, "Bang, ini abang dapat dari mana? Asli atau enggak? Ya. Ini belinya ini uangku separuh atau uang abang separuh? Suratnya mana, Bang?" Pembicaraan mereka berubah. Sedikit pun si istri tidak akan mencari pertanyaan yang menyebabkan mengapa si suami tadi terlambat. Enggak ada pertanyaan seperti itu, Pak. Kenapa? Karena hadiah yang istimewa tadi, hadiah yang begitu besar, menutupi kekurangan-kekurangan suami. Nah, begitu juga seorang hamba hadim berbahagia. Ada amal yang istimewa yang ia lakukan, yang itu luput dalam pandangan manusia, tidak diperhatikan orang-orang, tetapi dengan sebab amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala ridho, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kekurangan terhadap amalnya. Allah taala ridho kepadanya dan memberikan kepadanya, Pak, hadiah yang istimewa berupa husnul khotimah. Nah, jadi ada satu orang ulama, saya lupa nama beliau, tapi masyhur, dia punya kisah. Satu orang ulama ini, Pak, dia berpuasa sunnah selama 40 tahun, tetapi tidak pernah diketahui oleh istrinya. Berpuasa sunnah selama 40 tahun, tetapi tidak diketahui oleh istrinya sekalipun. Saya ketika menyampaikan ceramah ini, Pak, dalam majelis ummahat, ibu-ibu, respon ibu-ibu apa? Itu kurang ajar itu istrinya itu, katanya. Masa suami aja puasa nggak tahu, katanya. Ternyata bukan demikian, Pak. Ya. Ternyata ulama tadi seorang pedagang. Dan dia bekerja di pasar. Ada kedai di pasar. Nah, setiap hari istrinya membuatkan makanan kepada suaminya. Karena si istri tahu bahwasanya biasanya makanan tersebut dibawa oleh suaminya ke kedai, ke warung. Nah, dibungkuskan serapan tadi. Begitu jauh daripada rumahnya, ulama tadi memberikan makanan ini, Pak, kepada pengemis yang ia jumpai di jalan. Nah, di siang hari orang-orang, "Tuan," katanya, "Syekh, ta'al, kemari makan." Ulama tadi tersenyum, Pak. Hingga kan orang-orang mempunyai kepahaman bahwasanya si fulan itu telah makan. Kenapa dia balas dengan senyuman? Nah, padahal dia berpuasa. Di sore hari pada asar dia membeli makanan. Makanan itu dia bawa kepada ahli keluarganya. Ketika azan berkumandang, hadirin sekalian, dia cicipi sedikit makanan hanya sekedar untuk membatalkan puasa saja. Dan itu tanpa diketahui oleh istrinya selama 40 tahun. Ya. Maka dengan amalan tersebut hadim berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah, memberikan sesuatu yang istimewa kepada ulama tersebut. Nah, kalau kita ini, Pak, yang sulit itu adalah untuk menjaga hati kita. Tadi makan siang kok nggak ada yang nanya, kenapa aku nggak makan ya? Kira-kira gitu, Pak. Coba ketika ada orang bertanya, "Pak, Bapak kenapa nggak makan?" Kita pasti akan pasang apa, Pak? Pasang gaya. "Maaf, saya puasa. Ana shaim." Itu kita katakan. Iya. Tapi ulama-ulama menutup, Pak, celah pertanyaan agar orang mau bertanya kepadanya, itu pun tidak diberikan kesempatan oleh ulama-ulama terdahulu. Sampai sedemikian keikhlasan mereka. Ya. Hadirin berbahagia, jadi terkadang, Pak, amal-amal yang dirahasiakan luput dalam pandangan manusia, boleh jadi itu membantu kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Berikutnya Imam Qurtubi menyebutkan bagaimanakah tanda-tanda zahir, tanda-tanda satu orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, Pak, ini banyak, Pak. Yang pertama adalah berkeringat dahinya. Dahi ini nih, Pak, ya. Berkeringat dahinya. Ketika sudah disapu, tetapi keringat tetap keluar lagi. Sudah disapu, keluar lagi. Sudah disapu, keluar lagi. Tidak hanya itu, dari pelipis matanya ini, Pak, ini ada seperti air mata yang tertahan. Ya, ada seperti air mata yang tertahan.
Sebuah hadis menyebutkan ada seorang sahabat mendatangi saudaranya. Ternyata saudaranya yang ia datangi tersebut dalam keadaan sakit, nazak. Dilihatnya, diperhatikannya, saudaranya tersebut keningnya berpeluh, Pak, ya, dahinya berpeluh. Kemudian dari pelipis matanya ini ada seperti air mata yang keluar. Maka sahabat tadi pun bertakbir dan dia mengatakan, sesungguhnya kekasihku baginda Nabi SAW mengatakan bahwasanya termasuk tanda-tanda husnul khotimah adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, berkeringat dahinya, berkeluar air mata daripada pelipisnya. Ini Pak tanda-tanda yang zahir, dan setiap orang berpotensi untuk melihat yang tadi. Maka sunnah bagi kita Pak sebenarnya untuk menjenguk, ya, menjenguk orang-orang yang sakit, ya kan, menjenguk orang yang sakit. Ini sunnahnya seperti itu, ya, sunnah seperti itu. Tapi janganlah kita sampai, di awal tadi saya katakan, jangan sampai kita ini memberikan image yang jelek Pak kepada orang yang kita datangi. Kita terkadang kan susah menjaga lisan kita ini. Begitu pulang kita bagus, oh sakit ya, sakit apa Bu? Memang yang si sakit nggak bisa jawab karena terbaring. Kita tanya dengan ahli keluarga yang menjaga, sakit apa Bu? Oh sakit ini Bu, ya. Kita pulang Pak, terkadang kita sama kawan kita di motor atau di mobil kita katakan, ya sayang ya, udah 2 tahun sakit, kalau bisa kita jangan sampai lah sakit kita ngerepotin orang seperti itu. Terkadang kita ngomong demikian Pak, seolah-olah yang sakit itu tadi nggak bagus, ya, seolah-olah yang sakit berkepanjangan itu nggak bagus, itu salah, ya. Bahkan kata Rasulullah, ketika kalian menziarahi, membesuk orang sakit, minta doalah kepadanya. Sebab apa? Doanya seperti doa para malaikat, diijabah oleh Allah, ya, diijabah oleh Allah. Baik, hadirin sekalian, tadi Pak, tanda-tanda orang dalam keadaan husnul khotimah, dahinya mengeluarkan keringat, sudah disapu keluar lagi, sudah disapu keluar lagi, terus demikian. Nah, kemudian kata para ulama, mengembang hidungnya Pak, ya, mengembang hidungnya seperti orang yang hidup, ya, mengembang hidungnya kayak hidung siapa lah Pak, ya. Ya, mengembang hidungnya Pak. Di kitab ini disebutkan demikian, ya, mengembang hidungnya Pak, ya, bukan terus membesar kayak balon, bukan Pak, ya, seperti kayak hidup lah, ya, ya, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri tanda-tanda orang yang dalam keadaan husnul khotimah. Lantas siapa saja sih yang dikategorikan orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah? Yang pertama, dalam hadis yang terkenal, hadis sahih, bahwasanya man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, dijamin masuk surga. Jadi para jamaah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini Pak bukan perkara yang mudah, ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bukan perkara yang mudah. Karena kata para ulama, hati kita ini Pak, ini seumpama wadah, ya, wadah atau gelas. Apa yang diisi ke dalam wadah gelas tersebut itulah yang akan tumpah, ya. Kalau kita isi air mineral, yang keluar pun air mineral. Kita isi madu, keluar pun madu. Kita isi kopi, keluar kopi. Apa yang diisi itu yang dikeluarkan. Nah, begitu juga hati kita berbahagia. Apa yang masuk ke dalam hati itu yang akan dikeluarkan oleh lisan kita. Terlebih ketika kita nanti nazak mau meninggal dunia. Nah, kata para ulama, hati ini Pak ada mempunyai 4 saluran. Pertama, saluran pertama adalah mata, ya, mata. Apa yang kita lihat setiap harinya ini akan masuk ke dalam hati kita, wadah tadi Pak, hati. Yang kedua, lisan kita. Apa yang kita bicarakan itu akan masuk ke dalam hati. Yang ketiga adalah telinga. Apa yang kita dengarkan setiap hari itu akan masuk ke dalam hati. Yang keempat adalah pikiran. Apa yang kita pikirkan hari-hari itu yang masuk ke dalam hati. Terkadang Pak, 4 saluran ini kita buat untuk perkara dunia saja. Mata fikir dunia,
mata melihat dunia, lisan bicara dunia, telinga mendengarkan perkara dunia, fikiran pun demikian. Semua fikir dunia hingga yang masuk Pak perkara-perkara dunia. Bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah bisa keluar daripada lisan kita? Berat Pak. Ya. Maka satu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini karunia Allah yang luar biasa, anugerah. Kata para ulama juga menyebutkan yang paling sulit diucapkan oleh orang yang nazak, orang yang mau meninggal dunia, apa itu Pak? Menggerakkan bibir. Ya. Yang paling sulit, yang paling susah adalah untuk menggerakkan bibir. Nah, namun dengan kasih sayang Allah, ketika satu orang dibimbing, ditalkinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini tak perlu Pak menggerakkan bibir kita. Kok tak percaya? Tes Pak. Ya kan? Pak dokter, karena pakai maskernya dia. Ya kan? Coba tes kita Pak. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah ini, Pak, tak perlu menggerakkan bibir. La ilaha illallah. Nah itu Pak. Jadi sunnah kita ini mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia, mentalkinkan ya Pak dengan lembut. Ayo Pak ucap la ilaha illallah dengan pelan-pelan. Bukan semangat, ayo Pak semangat kamu bisa. Jangan seperti itu Pak. Bukan demikian mentalkinkan orang. Ayo Pak semangat Pak. Ya, Garuda di dadamu katanya Pak. Bukan demikian Pak. Kadang ada juga demikian Pak. Orang terkadang Pak ya, misalkan lah ini ada Pak pengalaman ini Pak, orang meninggal, orang sakaratul maut ini udah berhari-hari nggak meninggal Pak. Maka karena kita seorang ustadz dipanggil, Pak Ustadz dijemput Pak, datang ke rumah. Ada apa ini Pak? Si fulan mau meninggal dunia. Mungkin Pak Ustadz bisa bacakanlah biar cepat almarhum ini segera mengakhiri kesusahan hidupnya. Dikira apa kita Pak? Sabkon malaikat Israel gitu nih Pak. Ya, membantu memudahkan orang mati gitu nih Pak. Maka dipanggil kita. Ya. Udah dibacakan ayat kursi, ruqyah, enggak tembus-tembus juga Pak. Enggak meninggal juga kawan tuh. Mak ini gawat juga ini kan. Bisa rusak citra kita ini. Orang-orang pun udah timbul Pak persepsi yang macam-macam. Ambil coba daun kelor katanya. Ambil daun kelor Pak. Dipukulkan dari kaki katanya. Enggak mati-mati juga. Buka bumbung rumahnya, atap rumahnya katanya, biar ruhnya cepat keluar. Padahal mana ada korelasinya Pak. Dibuka, cuci piring katanya Pak. Kan itu yang di masyarakat kita Pak. Enggak mati-mati juga Pak. Akhirnya Pak ada satu orang datang Pak. Pakaiannya sederhana, biasa-biasa aja. Izin Pak Ustadz membantu. Ya silakan, kita terbantu Pak. Dibukanya handphone. Bukanya tunjukkan ya Pak. Enggak berapa lama orang tadi meninggal dunia Pak. Saya pun heran juga. Ini apa amalan kamu itu? Kok bisa kamu tunjukkan handphone apa? Sebenarnya apa yang kamu tunjukkan? Saya tunjukkan balak 6 Pak Ustadz katanya. Dia ini kawan saya main kartu Pak Ustadz katanya. Ditunjukkan balak 6, meninggal Pak. Aduh kacau itu ini Pak. Ditunjukkan ya Pak, balak 6 Pak. Ya, main kartu domino, meninggal kawan tuh. Ya, dahsyat juga amalannya ini. Jadi hadirin berbahagia, jangan sampai kita seperti itu Pak. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Maka tadi awalnya saya katakan, apa yang menjadi kebiasaan kita, dengannya Pak kita akan dimatikan. Ya, janganlah gitu nih. Biasanya asal pengurus panitia kurban ini. Ya, panitia mungkin sambil lelean mungkin kan. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik itu Pak, sedikit demi sedikit ya, tahun ke tahun ya kan. Mau menunggu jam 2 ya kan, atau mungkin sambil jaga sapi jangan sampai lepas. Jangan kita iringi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya kan. Gunakan amalan-amalan kebaikan. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini Pak karunia Allah. Jadi apakah kalau orang yang enggak mengucapkan kalimat la ilallah gimana? Kalau orang mengucapkan kalimat Allah itu bagus Pak. Ya, bagus. Tapi ada juga
orang yang meninggal dunia enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa itu, Pak? Baginda Rasul. Dalam sirah nabawiyah, Rasulullah, Pak, ketika mau meninggal dunia, apa yang disebutkan oleh beliau? Ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, as-salah, as-salah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau kita, Pak, memperoleh yang demikian, itu, Pak, Masya Allah, luar biasa. Ya, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata para ulama demikian, Pak. Misalkan satu orang ketika kita bimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi dia mengucapkan pelan-pelan, Pak, la ilaha illallah. Habis itu dia koma, tapi, Pak, masih berjalan. Kalau yang kayak di film-film India, Pak, titik mesin Pak, dia masih berjalan gitu, Pak, sampai akhirnya 3 hari kemudian dia meninggal dunia, Pak. Kata para ulama juga menyebutkan itu bagian satu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya. Ya, itu. Yang berikutnya, satu orang yang dikatakan husnul khotimah adalah mati pada hari Jumat, diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Ini, Pak, luar biasa nih, Pak, kalau pada hari Jumat ini. Kapankah pergantian hari dalam Islam itu? Ba'da asar. Ya. Ba'da asar itu kalau hari Kamis sore itu, Pak, itu udah hari Jumat sebenarnya. Ya. Makanya kalau kita mau baca Al-Kahfi itu udah bisa dicicil, Pak. Ya, 100 kita baca surah Al-Kahfi itu dari ba'da asar mungkin kita cicil 2 halaman. Nanti pada maghrib 1 halaman, pada isya mungkin nanti sebelum Jumat kita selesaikan. Itu termasuk kata para ulama. Meninggal di hari Jumat ini merupakan husnul khotimah. Nah, yang terbaik. Bukan berarti hadirin sekalian, satu orang yang meninggal di luar pada hari Jumat itu tidak baik. Bukan. Karena seluruh hari dalam Islam itu baik semua, Pak. Ya. Walaupun hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam, penghulunya daripada sekalian hari. Baginda Rasul meninggalnya hari apa, Pak? Hari Senin. Ya, meninggalnya hari Senin. Itu kan Rasulullah, Pak, ya. Itu Rasulullah. Tapi kalau kita hari ini, Pak, bisa mati hari Jumat ini luar biasa. Mati hari Jumat luar biasa. Jadi sebenarnya kata para ulama, kita bisa men-setting bagaimana keadaan mati kita. Kita rencanakan kematian kita yang terindah. Ya. Dimulai apa? Dengan amalan-amalan. Mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan berwudu, mati ketika ke masjid, mati dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran. Ini. Maka kata Rasulullah bahwasanya satu orang ketika mau meninggal dunia, Pak, ketika dia mau mencapai garis finish, ya, garis finish itu dia garis kematian dia. Maka sebelum dia mencapai garis finish tersebut, Allah mengkaruniakan kepadanya menyibukkan dengan amalan-amalan. Ketika sudah cukup maksimal amalan yang ia buat, ia kumpulkan, maka Allah Ta'ala dia matikan dalam keadaan seperti itu. Kalau orang mati, Pak, biasa. Kalau orang meninggal, biasa, Pak. Tapi sebelum meninggal, dia dengan amalan-amalan, ya, sibuk beberapa hari sebelum meninggal dunia, itu luar biasa. Coba, Pak, siapa itu kasus apa hukuman mati karena narkoba tuh, Frank Budiman, siapa tuh, Pak? Nah, di dalam penjara kan dia, Pak, dia mendapat hidayah daripada Allah. Satu hari, Pak, dia mampu menghatamkan Al-Quran pada menjelang detik-detik dia mau dieksekusi itu, Pak. 7 kali menghatamkan Al-Quran. Apa tak ngeri itu, Pak, ya? Kita hari ini, Pak, lancar membaca Al-Quran. Kita terkadang bulan puasa aja, Pak, lomba-lombaan menghatamkan Quran. Beliau ini tahu, Pak. Bahkan sebelum dieksekusi, dia meminta kepada tim eksekusi agar diperkenankan untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, baru dia ditembak. Mungkin ada 10 orang itu. Kan satu aja, Pak, yang mempunyai peluru itu biasanya. Satu orang yang mempunyai peluru, 10 orang itu, Pak, nggak tahu peluru senjata mana yang ada pelurunya, agar tidak memberikan rasa bersalah, fobia kepada si penembak tadi, Pak, tim eksekusi. Dia nggak tahu peluru mana ini. Sasarannya adalah jantung yang mematikan dulu. Ya, jarak tembaknya juga dekat. Nah, itu, Pak. Hadirin berbahagia, orang-orang demikian telah mempersiapkan dirinya untuk menuju Allah. Nah, sebaiknya kita pun demikian. Ya, kalau kita ini tidur, ya, kalau kita ini tidur, jangan berharap kita ini akan dapat bangun lagi, Pak. Kata ulama kan demikian, an-naum akhudal maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi bisa aja kita ini, Pak,
tidur, nggak bangun-bangun lagi. Tunduk maghrib ke isya. Kita pikir tawajuh, konsentrasi, fokus, nggak taunya ketiduran karena dingin-dingin. Nah itu perlu dibangunkan juga Pak. Khawatir. Memang husnul khotimah juga itu Pak. Ya kan? Mati dalam mendengarkan ceramah majelis. Ya kan? Saya pun dapat pahala juga, viral saya Pak. Follower saya bertambah. Ya kan? Ustadz sesuai dengan topiknya, ya, menghantarkan satu orang meninggal dunia katanya. Wah. Iya. Ini memang tinggi Pak. Ulama-ulama terdahulu seperti itu. Ya, ulama-ulama ketika mereka duduk Pak, ya, ketika duduk dalam satu majelis itu Rasulullah membicarakan keindahan surga, tentang perjalanan neraka. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia Pak di situ. Ya, karena ketakutannya terhadap neraka Pak meninggal di tempat sahabat-sahabat. Nah, hadirin sekalian, itu Pak mengenai fenomena husnul khotimah. Dan setiap orang Pak berpotensi mendapatkan husnul khotimah. Bukan hanya dia mesti ustadz, ulama, kiai, tidak. Setiap kita Pak. Contohnya sudah banyak. Ya, contohnya sudah banyak. Nah, terkadang hadir berbahagia, kita juga dapati Pak, orang-orang yang husnul khotimah tadi, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan jenazahnya itu awet. Tujuannya apa? Agar menjadikan ibrah bagi orang-orang setelahnya. Ada Pak penggusuran jalan. Penggusuran jalan ternyata mengharuskan dibongkarlah beberapa meter pemakaman. Atas sudah kesepakatan MUI dan sebagainya dipindahkan, dibongkar itu kuburan karena untuk melewati jalan. Ketika dibongkar hadirin berbahagia, ada satu jenazah, satu makam yang masih utuh. Kain kafannya masih jelas, masih seperti baru pertama kali dikebumikan Pak. Setelah diteliti hadirin sekalian, ditanya keluarganya, sudah 30 tahun dimakamkan. Setelah ditanya apa amalannya hadirin sekalian, ternyata amalan ibu tadi, orang tua tadi, gemar untuk membersihkan masjid. Ya, gemar untuk membersihkan masjid. Jadi Pak, membersihkan masjid itu juga amalan istimewa Pak. Makanya kok cari mantu, cari Pak yang biasa membersihkan masjid Pak. Ya. Makanya sayang juga kalau ada orang udah bekerja di masjid enggak panglatu, panglima lejang tua, enggak kawin-kawin, itu Pak mesti ada sesuatu yang salah itu. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini Pak baru satu halaman Pak. Baru satu halaman. Ini Pak 2 jilid. Satu jilidnya Pak 245 halaman. Berapa pertemuan Pak mau kita buat ini Pak? Jadi sekali nggak bisa nih Pak. Ya, satu kali nggak bisa. Jangan kita ini banser Pak, banserap. Tiba-tiba tadi Pak belum mandi Pak, trup, kena jelas kan? Kena jelas maka segerakanlah. Ya, kalau bisa Pak pembahasan kita ini Pak continue Pak. Ya, continue, bukan kita ini dadakan Pak. Kita kena agak spot jantung tadi Pak. Pakai jaket hujan-hujan apa segala macam, hampir juga tadi di simpang gereja itu Pak. Sempat kejadian kan nggak imbang nih Pak, nggak pulang dia kan. Husnul khotimah ya, oh ya pas juga Pak, husnul khotimah kan, menuju majelis ilmu dia Pak mengajarkan. Ya mudah-mudahan Pak pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang dengan amal-amal kebaikan, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun dimatikan dalam keadaan, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sekian demikian dari kami, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup, kita baca dengan doa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna saghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzubika min
علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون